Oke teman-teman, kali ini saya pijit Pak Risman dengan keluhan sering sakit pinggang dan juga sakit pada kaki pada saat berdiri dan berjalan. Jadi teman-teman bisa melihat bagaimana cara pijitnya. Sambil mengikuti tutorialnya, teman-teman saya kasih penjelasan nanti sedikit demi sedikit. Jadi caranya seperti ini. Dilemaskan dulu, direlaksasi dulu seperti ini. Jadi Pak Risman keluhan saraf terjepit di pinggang. Nah, ini bagian yang sakit biasanya. Ini bagian yang sakit, ini bagian yang sakit juga. Nah, teman-teman bisa lihat ekspresinya. Jadi keluhan yang dirasakan begini nih. Nah, oke. Di sini juga sakit nih, tuh. Nah, bagaimana cara menyelesaikan, menghilangkan sakit di sini, menghilangkan sakit di sini, menghilangkan sakit di sini? Yang pertama kita tarik di sini. Tarik di otot betis begini dari atas ke bawah. Tarik. Nah, kalau ini sudah ditarik dan sudah berkurang rasa, tapi kalau ini masih sakit, ada urut pijatan berikutnya. Tarik dari atas ke bawah di bagian dalam seperti ini. Tarik di bagian dalam dari atas ke bawah. Nah, di sini sudah mulai berkurang. Betul? Sudah mulai berkurang. Nah, kemudian di sini juga sudah mulai berkurang. Tadi bergerak, sekarang sudah berkurang sakitnya. Betul Pak Risman? Nah, di sini. Nah, kalau yang di sini bagaimana? Ditarik. Begini. Ditarik, tapi jangan mendorong ke bawah. Begini. Kemudian dipijat di bagian telapak kaki seperti ini. Kalau di bagian ini masih sakit, maka kita pijit di bagian ini seperti ini. Urat di sini sedikit agak berbunyi biasanya. Kemudian dorong dari bawah ke atas seperti ini. Dorong dari bawah ke atas seperti ini. Nah, ini sudah berkurang rasa sakitnya. Tidak ada ekspresi kesakitan lagi. Ini sudah berkurang rasa sakitnya dan tidak ada ekspresi kesakitan. Sudah tidak sakit Pak ya? Sudah tidak sakit lagi. Nah, kemudian digerakkan seperti ini dengkulnya. Setelah itu direlaksasi kembali. Ini kita tes sekarang, sudah tidak sakit lagi. Betul? Sudah hilang. Nah, kemudian tarik dari atas ke bawah. Tarik dari atas ke bawah. Kemudian dorong begini dan relaksasi dulu begini. Setelah itu pijat pada bagian jari kaki seperti ini. Jadi ini bisa Anda tiru, bisa Anda lakukan untuk membantu orang lain yang menderita sakit pada bagian ini, kemudian sakit pada paha dan pinggang. Nanti teman-teman ikuti terus. Yang belum subscribe, silakan tekan tulisan subscribe. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa membantu orang lain yang menderita sakit pinggang. Tidak mesti harus jadi tukang pijit. Ini saya bagikan berdasarkan pengalaman saya sebagai terapis di Pijat Refleksi MM Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Saya Muhammad Mukmin sebagai tukang pijit terganteng seluruh dunia. Mencoba untuk berbagi pengalaman yang mudah-mudahan video di channel ini bermanfaat. Jadi ini keluhan saraf terjepit, sakit pinggang. Kalau jalan sakit di bagian betis, sakit di bagian paha.
pasien asal Wajo ya? Iya. Dari Wajo, Pak Risman, dengan keluhan sakit pinggang dan kalau jalan suka sakit. Sakit pada saat berjalan, sakit pada saat berdiri lama, itu keluhan utama yang dirasakan. Cara pijitnya teman-teman bisa lihat. Sama seperti yang di sebelah tadi. Tarik dari atas ke bawah seperti ini. Kemudian begini, nah ini yang di sini kan kelihatan jelas teman-teman. Nah bisa lihat, nah ini urat yang di sini kalau disentuh sampai ke telapak kaki dan punggung kaki terasa. Ya, jadi saya bagikan pengalaman ini supaya teman-teman bisa membantu orang lain, dan kalaupun tidak bisa membantu orang lain, bagikan sebanyak-banyaknya supaya bisa menjadi referensi buat mereka yang punya keluhan seperti ini. Jadi memijat itu adalah bagaimana kita memijat orang lain, menghilangkan rasa sakit tanpa menimbulkan rasa sakit setelah selesai pijat. Kalau diikuti tutorial cara pijat di channel ini, maka teman-teman bisa membantu orang lain, insya Allah. Jadi saya tidak menunjukkan gambar pijat refleksi, tidak. Saya tidak menunjukkan gambar ini ke sini, tetapi saya cenderung lebih ke praktek pijatnya, cara pijatnya, teknik-teknik yang digunakan. Nah ini tidak terlalu sakit. Yang sebelah tadi sakit sekali, betul Pak ya? Iya Pak. Nah tapi ini sekarang sudah tidak ada rasa sakit lagi. Karena biasanya teman-teman kalau di sini bermasalah, itu akan membuat di sini sakit dan di sini juga sakit, serta betis terasa kaku setiap saat. Selanjutnya setelah selesai melakukan pemijatan seperti itu, kita kembali memijat dengan posisi tengkurap. Ya, balik badan Pak. Oke, bantalnya taruh di dada supaya tidak sesak. Oke, cari posisi enak. Jadi kita harus memposisikan orang yang kita pijat itu rileks. Ini yang ditekan teman-teman. Ya, silakan dipraktikkan pokoknya ya. Ini rileks saja. Ditekan-tekan. Ditekan-tekan teman-teman. Oke. Kenapa pintu kamarnya Pak bisa saya? Silakan bagikan video ini setelah menonton teman-teman ya. Nah. Kemudian memijat seperti ini dari atas ke bawah di bagian paha ya. Tarik dari atas ke bawah ya, bukan sebaliknya. Nah begini, tarik dari atas ke bawah, kemudian mendorong betis seperti ini. Jangan sebaliknya, karena kalau sebaliknya itu akan menimbulkan rasa sakit setelah dipijat. Otot bisa cedera kalau dari bawah ke atas. Dari atas ke bawah saja, kemudian tekan pada bagian ini dan dorong ke bawah seperti ini. Setelah itu teman-teman bisa cek
apakah ini pernah mengalami keseleo atau tidak. Nah, ini ada bunyi sedikit. Biasanya orang yang pernah mengalami keseleo hebat pada pergelangan kaki itu bunyi pada saat dilakukan penekanan seperti ini. Nah, kemudian relaksasi lutut dengan cara seperti ini. Jadi secara umum yang saya sampaikan ini, cara pijat ini bisa menyelesaikan sakit pada bagian ini, sakit pada bagian luar, sakit pada bagian dalam, sakit lutut, sakit betis, sakit pada tumit, itu bisa terselesaikan dengan cara pijat seperti ini. Nah, jika otot paha terasa kaku, ini dilakukan. Tekan di sini, kemudian lipat. Kembalikan, tekan, lipat. Kembalikan, tekan, kemudian lipat. Dan lipat selanjutnya seperti ini. Tapi jika orang yang sakit lutut, jangan memaksakan untuk menekan seperti ini. Oke. Jadi saya bagikan rahasia pijat apa yang saya lakukan pada orang yang sakit. Ini pasiennya Pak Risman dari Belawa, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Datang dengan keluhan kalau berdiri lama itu sakit, kalau jalan kaki terasa sakit. Nah, kemudian tekan dan lipat, tekan dan lipat. Kemudian dicek lagi pernah keseleo apa tidak. Jadi ini secara umum adalah kita relaksasi otot dan urat-urat tendon. Kalau otot posisi bagus, urat tendon posisi bagus, urat-urat saraf bagus posisinya, maka dengan sendirinya rasa sakit akan hilang. Tekan begini, kemudian mulai menekan begini. Nah, ini direlaksasi teman-teman. Kalau berat badan kurang, tekanannya kurang, bisa ditambah dengan berat badan. Posisi seperti ini. Oke, nah sekarang kita cek kembali di sini, ya. Biasanya kalau orang yang sakit pinggang, sebetulnya yang sakit itu pada bagian ini. Nah ini sakit Pak ya? Iya, sakit Pak Risman ya? Ini sakit. Oke, yang sebelah kiri tidak sakit, tidak terlalu. Yang sakit di kanan. Nah, ini tangan saya ada sensornya. Bercanda ya. Jadi ketahuan mana otot yang bermasalah dan mana yang tidak. Nah, ini bermasalah. Ini sakit ya. Nah, bagaimana cara menghilangkan rasa sakitnya? Teman-teman bisa memijatnya dengan cara seperti ini. Nah, oke. Tekan, kemudian putar. Tekan, kemudian putar. Biasanya sakit pinggang itu bisa sampai sakit di bagian perut depan. Nah ini, perut depan samping bawah. Ini sakit sekali. Nah, cara menghilangkan rasa sakit di perut ini, nanti teman-teman bisa lihat pada video yang lain. Caranya seperti ini. Tekan begini ya, teman-teman bisa menekan menggunakan 4 jari seperti ini, kemudian memutar seperti ini. Nah, kemudian menekan seperti ini. Jadi ini bagaimana kita membongkar saraf terjepit ya. Nah, bongkar saraf terjepit ini tidak lebih dari 30 menit bisa hilang teman-teman ya. Saya sudah meyakini betul penyebab yang sering didengung-dengungkan
saraf terjepit itu bisa hilang kurang dari 30 menit ya. Nah, sekarang kita cek. Masih sakit, Pak? Sudah nggak terlalu, Pak. Sudah nggak terlalu? Iya. Nah, ini pengakuannya sendiri sudah tidak terlalu sakit. Nah, ini sudah tidak terlalu sakit. Kita cek lagi. Tadi saya tekan seperti ini sakit, Pak ya. Sekarang sudah tidak? Sudah nggak terlalu. Sudah tidak terlalu. Nah, sekarang saya putar sekali lagi. Set, 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 set. Nah, ini saya tekan lebih dalam. Saya kasih berat badan. Ini sudah tidak sakit, betul Pak? Sudah, Pak. Sudah, tidak sakit lagi. Mantap. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya, teman-teman. Yang belum subscribe, tekan tulisan subscribe. Kemudian begini, kalau sudah berpengaruh ke tulang belakang, nanti video lanjutannya ada lagi teman-teman ya. Ikuti terus. Jadi kalau yang tulang belakang kena, cara pijitnya jangan dipijit di bagian tulang ekor. Ini 4 jari di sini nggak boleh dipijit, 4 jari dari bawah nggak boleh dipijit. Pada ujung tulang ekor. Itu bisa mengakibatkan kelumpuhan kalau pada bagian itu dipijat. Tekan dari bawah ke atas. Seperti ini untuk tulang belakangnya. Tekan saja, kemudian tambah tekanannya, boleh mendekat. Tekan dari bawah ke atas. Nah, jadi untuk tulang punggung, teman-teman bisa tekan seperti ini. Dari bawah ke atas. Oke. Terus. Nah, ini adalah cara terbaik untuk menyelesaikan sakit pada bagian ini. Nah, sudah tidak sakit lagi, dicek. Ini ototnya sudah bagus posisinya. Betul Pak Risman ya? Iya. Ya, nah. Ini sudah tidak sakit lagi. Nah, jadi teman-teman, silakan subscribe, like, dan bagikan video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan berhenti di Anda saja, bagikan video ini supaya menjadi video yang bermanfaat buat teman-teman kita sesama manusia ya. Saya Muhammad Mukmin, tukang pijat terganteng sedunia, mengucapkan terima kasih sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe. Salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.